Nggak boleh kayak gitu. Jangan merasa paling tersakiti. Pas buka pintu kamar, ada baju laki-laki, ada koper juga di ranjang aku tuh ya. Ada baju laki-laki nggak gantung, di ranjang ada cover, di atas ranjang tuh ada ini kan ya. Gitu, kan kaget. Kata Allah seperti ini gitu. Jadi udah nggak bisa lari kemana, jodoh kita udah tertulis ini. Tapi tetap masih perasaan sakit lah. Nah, sampai berapa tahun tuh Bun, kira-kira Bun? Harus menerima itu kira-kira berapa tahun? Masih sampai sekarang sakit kalau ingat itu. Kalau urusan dunia nanti kalau kita udah punya ilmu gitu, udah punya bentengnya agama gitu ya, baru kita berdagang. Karena kan Nabi kita juga berdagang ketemu untuk usahanya. Ya, kita harus usaha. Yang utama usaha dan usoli aja gitu aja sih. Andainya Mama masih hidup, apa yang pengen Ibu ucapkan? Kira-kira apa nggak? Apakah permohonan maaf? Apakah? Iyalah, pasti. Apa kira-kira? Makasih banget ya, banyak orang nggak bisa diungkapin. Macam tak. Nangis kelihatan nggak? Gak mau nangis, ini kenapa nangis? Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan hari ini di podcast Ngobrol Nggak Guna. Dan hari ini saya kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Dari kemarin sebenarnya tamu-tamu untuk di podcast Ngobrol Nggak Guna itu spesial-spesial ya. Jadi saya nyebutnya adalah Ibun. Kalau yang lain pada Unda atau Bunda, saya nyebutnya adalah Ibun. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Sehat ya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya podcast ini nih nggak terlalu direncanakan. Jadi Bun, kita bikin podcast aja gimana untuk kayak gini nih, ngobrolin apa? Ternyata yang pengen diobrolin adalah masalah takdir. Ya. Kita lihat atau juga kita dengar apa sih yang dimaksud dengan takdir, atau juga takdir dari versi yang umum ya. Karena yang yang saya tahu, beliau ini juga mengalami berbagai macam takdir, baik itu yang pahit, paling pahit, senang mungkin ya. Bukan gitu. aku aja semua. Gak boleh kayak gitu. Ya. Jangan merasa paling tersakiti. Jadi kita ingin tahu nih dari versinya Ibu nih, apa sih, bagaimana cara untuk menangani dari kebahagiaan tersebut atau kesedihan tersebut melalui takdir ini ya. Oke Bun, cerita sedikit Bun, kira-kira menurut Ibu nih, takdir itu menurut Ibu tuh kayak gimana Bun? Menurut Ibu takdir? Seperti yang apa sih tadi yang aku buat aku 4 macam itu ya? Iya. Kematian, jodoh, rezeki, sama apa ya? Satu lagi apa tuh lupa. Apa sih satu lagi? Kalau ayah tahunya cuma 3 sebenarnya. 3. Kalau Ibu 4 nggak tahu deh tuh. Iya, apa aku juga lupa. Gitu aja sih. Jadi udah, jika hal itu terjadi ya udah kayak ini takdir Allah gitu aja udah, yang karena nggak pernah direncanakan ya kalau aku ya, seperti apalagi mati belum tahu. Iya. cuman tapi pas ini, jadi pas saat apa sih dulu mah waktu kecil denger yang kematian tuh kayak takut, udah takut, sedih ya lihat orang yang itu berduka lah. Tapi pas aku jalanin, karena kan udah tahu katanya ini, jadi enggak boleh kita meratapin yang meninggal ya. Oke. Bun, selama hidup ini kan Ibu udah ngalamin berbagai macam takdir ya Bun ya, gitu. Yang tadi ayah bilang tuh, kalau Ibu pernah mengalami satu kejadian yang mungkin Ibu sebenarnya nggak pengen gitu. Tadi menarik tuh Bun, bahwa ketika Ibu kecil, terus Ibu menikah. Padahal menikah ini adalah salah satu yang tadi disebutkan sebagai takdir, tapi pada saat itu Ibu seolah-olah kayak melawan takdir. Itu cerita sedikit coba Bun, gimana Bun? Melawannya kayak gimana? Maksudnya nggak mau disebut. Oh, kan itu hanya iya sih, hanya nggak berani ya. Kalau orang tua kan nggak berani ya, hanya ya udah, emang nangis mulu sih. Nangis nggak mau gitu, cuman kan nggak ada yang peduli. Saat itu ketika memang kata Ibu kan tadi sempat dibilang kayak seolah dunia kiamat ketika gitu. Kayak gelap. Kan waktu itu pulang dari Tasik ya. Pas pulang tiba-tiba naik ke rumah ke atas itu, kan aku kamar di atas.
ini apa teh, pas buka pintu kamar ada baju laki-laki, ada koper juga di ranjang aku tuh ya, ada baju laki-laki ngegantung di ranjang, ada cover di atas ranjang kan ada ini kan ya, gitu kan kaget. Tapi aku udah punya firasat kalau aku dinikahin gitu, karena kan udah mama seperti itu ya. Semua itu apa sih yang terambil gitu dalam artian yang kayak dicabut gitu Bun dengan Bun menikah muda itu apa sih kehilangan apa sebenarnya sih Bun saat itu sih Bun? nggak tahu ya, sangat takut aja, takut nikah itu takut semuanya aja. Dari situ langsung kayak gelap, aku lihat masuk kamar gelap. Akhirnya aku turun ke bawah ke tempat sholat, di situ nggak bangun ya. Sampai apa masa kecil ibu, masa muda iyalah hilang semuanya kan masih seneng-senengnya banget ya. Apalagi kan aku mah nggak termeraskan susah dulu ya. Jadi kayak takut banget. Tapi sempat sih pas waktu udah tahu kan prinsip mama seperti itu kan, kakak-kakak terjadi seperti itu ya. Udah mau balik nikahin. Jadi suatu saat aku juga pasti bakal begitu gitu. Jadi apa ya? Ya udah deh. Makanya pas udah kejadian gitu udah tahu aku dinikahin gitu. Tapi sakit juga nggak nerima. Walau aku udah tahu. Butuh berapa lama Bun untuk menerima takdir Bun ketika takdir harus? Tapi cuman ini sih, pas pulang dari Tasik itu jam 4 sore. Nyampe ke rumah. Udah dari situ jam antara 4-5 deh ya, sore udah mau maghrib. Dari situ langsung turun ke bawah, udah nggak bangun-bangun sampai jam 12 malam tuh mau masuk ke kamar sendiri. Udah sampai situ sih. Hanya itu aja berapa jam ya. Tapi tetap masih sakit walau naik ke atas juga kan, aku tetap nggak bisa apa-apa, diem doang. Tapi untung lagi gak sholat kan waktu itu saat itu. Ya udah, tapi selalu dinasehatin ya, sekali elus-elus sama, karena aku suka tidur gini bongkok. Tapi ya katanya aja takdir gitu ya. Ini kalau Allah seperti ini gitu. Jadi udah nggak bisa lari kemana, jodoh kita udah tertulis ini. Ya udah akhirnya pasrah, ayo katanya salim ke atas gitu, jangan bikin malu orang tua gitu. Tapi itu masih tetap gelap ya Bun ya? Gelap banget, cuman ingatnya ini kode Allah, udah gitu aja, udah ingat takdir Allah aja, udah ingat takdir Allah. Tapi tetap masih perasaan sakit lah. Nah, sampai berapa tahun tuh Bun kira-kira Bun harus menerima itu kira-kira berapa tahun? Masih sampai sekarang sakit kalau ingat itu. Sakit banget, makanya gue mau jodoh-jodoh itu. Ternyata menyakitkan, dijodohkan itu menyakitkan. Sakit banget lah. Berasa sakit banget ya. Ya karena mungkin ya yang tadi pernah ayah bilang bahwa mungkin ibu punya harapan, punya cita-cita. Enggak sih. Pada saat itu. Dia kan masih kecil, orang masih polos, nggak ngerti apa-apa. Taunya buat aku pernikahan itu taunya masak menyuci. Yang pernah aku nggak tahu ya. Masak menyuci kan aku nggak tahu gitu. Cuman aku taunya pernikahan itu seperti itu. Saat aku dengar kan aku suka dengar desas-desus kakak gitu ya, pada ngomong Bibi mau nikah gitu. Tapi nggak tahu juga, nggak jelas. Cuman aku udah punya firasat kalau kayaknya aku mau dinikahin deh gitu. Ya aku ngobrol sama salah satu kakak ya. Aku mau nikah kan aku mau takut ya. Aku kan nggak bisa masak, nggak bisa nyuci gitu. Senyum aja dia. Ya udah, nggak apa-apa nih kalau bukan masak nyuci doang gitu aja udah. Tapi gimana lagi atuh kan mama nggak bisa di ini ya gitu. Tapi mau kata. Udah lalu dinasihatin juga sih sama Uce ya, saat itu kan di Tasik. Kata kita gini, Bi gitu kan, dia suka manggil aku Bibi, ngebahasain anak-anaknya ya. Kalau suatu saat terjadi ya katanya mama nikahin gitu, ya udah pasrah ya katanya gitu. Katanya gimana lagi ya tuh katanya, ya kan mama nggak bisa ditentang sama kita semua, Uci juga sama katanya gitu, kita semua sama katanya gitu, nggak boleh, nggak mau katanya gitu, nggak boleh pacaran kan ya. Jadi kita nikah sama-sama masih kecil-kecil semua, kita nggak tahu apa-apa gitu, tahunya udah nikah gitu.
Ih aku nggak mau, tapi aku kan nangis sama Ece ya, kan berani doang kayak itu kan. Mau aku kan nggak bisa masak juga, nggak bisa nyuci gitu, senyum doang. Taunya gitu doang, nikah tuh masak sama nyuci, itu kan nggak bisa. Nggak tahu kayak gitu ya. Tahu-tahu pakai baju, tahu-tahu makan. Oke, Bun tadi diceritakan mengenal sosok mama ya. Boleh ceritakan nggak sih Bun tentang sosok mama ini di mata Ibu, baik sebelum menikah, setelah menikah, bahkan dan ketika membesarkan anak-anak di perkawinan yang pertama itu gimana Bun? Bisa cerita sedikit tentang mama Bun? Pahlawan banget. Nggak ada. Belum ada yang lihat seperti beliau. Oke, salah satu kerja keras yang pernah Ibu lihat di mama apa ya Bun? Contohnya Bun? Itu kerja keras sih ya. Karena kan dia pedagang. Kalau mama kan cerita dari dulu mama pedagang bandar istilahnya. Udah ngalamin ke jual ini gitu. Jadi mama udah inilah ya gitu. Bisa ngehidupin anak banyak. Anaknya 13 kan dia semua bisa kehidup. Ini buat aku orang yang hebat. Karena kan aku nggak ngerasain dunia luar, benar-benar dijaga di dalam sama sosok seorang mama itu. Itu anaknya nggak boleh ada yang tahu dunia luar kayak bekerja. Aku suka kalau di jalan ya, kalau aku ikut lagi ngirim kue pagi-pagi kan di daerah situ tuh banyak orang bekerja ya, ada yang sekolah yang bekerja. Mama suka tunjuk gitu sambil jalan. Aku kan di depan. Tuh lihat orang berkeliaran di jalan mencari dunia seperti yang sekolah, yang ini buat kita ya enggak buat mama enggak kayak gitu ya, kata dia itu harus nurut ke mama kan. Kita di dalamnya kayak ke ngaji aja ya mama ya, kayak harus ngaji aja, pesantren ngaji. Jadi kalau urusan dunia nanti kalau kita udah punya ilmu gitu, udah punya bentengnya agama gitu ya, baru kita berdagang. Karena kan Nabi kita juga berdagang kata untuk usahanya ya, kita harus usaha. Yang utama usaha dan usoli aja gitu aja sih. Ya udah akhirnya nggak pernah mau ngelihat ke situ. Apalagi kayak itu perempuan ke pabrik katanya berbaur sama laki-laki kan nggak mau pergi gitu sih ya. Jadi ya udah tunduk aja ya. Jadi pokoknya gimana mending usaha gitu Ibu ya? Iya, tapi berusaha untuk perempuan di dalam rumah seperti kegiatan perempuan kan kayak bikin kue, ngejahit apa gitu ya. Jadi nggak boleh yang masuk ke gerbang orang berbaur dengan orang lain gitu, nggak boleh yang seperti itu. Oke, jadi perlu diketahui kalau mama ini sebutan untuk seorang ayah ya. Aku manggilnya mama ya. Kebetulan untuk beliau ini, istri saya ini adalah ketika belajar itu baik dari belajar kehidupan, belajar agama, belajar apapun itu memang yang pertama kali adalah yang menjadi adalah mama. Ya, jadi apapun yang informasi yang didapatkan itu terserap oleh istri saya ini dari sosok mama. Dan ya sebelum ke pesantren juga Ibunya. Iya, dan dari kecil kalau aku dididik agama tuh dari pertama aku mau ingat hidup ya, masih kecil banget kayak diajar apa gitu ya, doa-doa gitu. Makanya usia 5 tahun aku udah bisa baca huruf hijaiyah ya. Aku belum bisa baca Latin loh, belum sekolah. Bisa baca Latin udah kelas 1 di sekolah ya. Pas baca Arab mah usia 5 tahun aku udah bisa dah. Nah, udah suruh tulis huruf hijaiyah, suruh baca, nulis nama sendiri udah bisa ya aku ya. Baca itu. Cuman belum ke gundul saat itu. Nanti kata mama ini di pesantren, ternyata pas aku masuk pesantren aku belum diajar ke situ karena mungkin aku kan cuma sebentar ya, masih kecil juga ya masuk ke pesantrennya 12 tahun. Belum diajar ke gundul, tapi ngerti sedikit. Oke, Bun, sosok mama kan begitu penting ya buat kehidupan Ibu. Tapi ada satu mungkin takdir yang harus Ibu jalani dengan keberadaan mama. Apa Bun kira-kira? Seperti apa? Contohnya tadi kata Ibu kan pernah cerita tuh kalau untuk menikah itu sebenarnya kan agak dipaksa tuh gimana Bun tadi ketika mah? Kalau agak dipaksa emang itu mah dipaksa banget. Harus gitu mama. Itu iya. Mama itu adalah satu sosok yang sangat bukan diagungkan, memang sangat dihormati oleh Ibu karena sebagai orang tua Ibu. Nah itu gimana jadi pertentangan kayak gitu gimana Bun? Tapi kan buat mama hal itu baik ya. Dia benar-benar menjaga anaknya, nggak boleh
ngalamin pacaran ya, nggak boleh ngalamin anaknya jatuh cinta apa rasa apa, jadi membuat dia dosa itu nggak boleh, kan dijaga banget ya. Jadi ya udah contohkan seperti Aisyah ya, ke Nabi Muhammad katanya 7 tahun udah dinikahin atau 9 tahun gitu ya, jadi selalu mencontoh ke situ ya. Ya udah gitu, jadi ya aku memandangnya, buat aku sakit banget ya gitu, sakit banget gitu. Tapi aku lihat ke mama nggak mau nyakitin aku, buat mama itu kebaikan ya. Justru mama sedang menjaga aku, mungkin gitu ya. Ke situ aja sih pandangan aku. Ya, jadi memang benar-benar terjaga banget, terjaga banget. Jadi takdir yang dijalankan oleh ibu justru tetap itu semuanya dari Allah. Iyalah, melalui perantaraan mama. Melalui sosok mama yang benar-benar mama kan taat agama banget ya. Dia nggak mau rokok, nggak mau televisi, nggak mau hiburan. Padahal itu juga sebenarnya menyakiti hati ibu ya. Kalau yang lainnya enggak sih, aku seneng. Kalau yang lainnya ya aku. Ini maksudnya untuk kasus yang ini. Iya, untuk itu aja sih yang merasakan sakit dari orang tua saat dinikahin aja udah selalu kayak gimana ya, selalu nggak sadar kadang sakit banget ya gitu. Padahal buat ya aku memandang ke sebelahnya lagi, ke mama enggak sih, buat mama ini kebaikan gitu. Oke. Hal yang paling ibu ingat pengajaran ketika belajar dari mama, mungkin satu nasihat yang bukan, pasti banyak nasihat dari almarhum ya, ada nggak satu nasihat yang masih ibu ingat sampai sekarang Bu? Selalu jaga akhlak sih ya, akhlak ya. Karena kan beliau orangnya bukan bercanda ya. Selalu serius gitu. Serius, bercandanya terbatas juga, sama orang terbatas mungkin ya yang dilihat. Enggak ini, gitu. Akhlak aja, tapi kan sulit juga buat aku. Iya, tapi hal yang sulit ya, tapi ya harus dijalanin, belajar kayak menata hati gitu aja sih ya. Jangan, nggak boleh kayak apa ya, nggak boleh tamak gitu, mama ke situ sih, nggak boleh tamak gitu. Nomor satu dia mah nggak boleh kayak, karena kan apa yang dimakan tuh harus bersih, nggak boleh banget ya, kayak berhutang tuh nggak boleh. Kalau suka ngingetin nggak boleh, kalau jajan di luar main masuk main makan bayar sebelakangan nggak boleh ya. Silakan kata mama kalau mau makan di luar seperti orang, tapi harus bayar dulu. Nggak boleh ditanya dulu harganya berapa. Iya, bayar dulu lalu ikut makan kalau mau makan di situ, tapi sebaiknya pulang aja, dibawa pulang kita mau gitu, nggak boleh makan di luar gitu sih. Buat beliau ini banget ya, taat banget. Kalau seandainya mama masih hidup, apa yang pengen ibu ucapkan ke mama? Kira-kira apa nggak? Apakah permohonan maaf? Apakah? Iyalah, pasti maaf. Apa kira-kira? Makasih banget ya, banyak orang nggak bisa diungkapin. Ya mungkin ada yang pengen diutarakan gitu. Apa ya? Apa ya? Gitu. Nggak bisa diungkapin sih, cuman selalu minta pengen selalu dikumpulkan lagi gitu sih ya. Tapi kan gimana jalan kita? Saya selalu minta itu sih, semoga selamat aja. Satu jalan. Oke, Bun, balik lagi ke masalah takdir. Tadi dengan Ibu sudah menjalani berbagai macam takdir. Nangis kelihatan nggak? Gak mau nangis, ini kan mau nangis. Ya nggak apa-apa, belum semua tinggal nangis aja. Oke, Bun, setelah sudah mendapatkan atau juga menjalani berbagai macam takdir, gitu kan. Sebenarnya dulu tuh cita-cita Ibu tuh pengen kayak gimana sih, Bun, sebenarnya gitu? Pengen ini, mengajar ngaji, gitu aja sih. Mengajar? Apa belajar ngaji? Belajar lagi atau gimana? Karena aku selalu melihat sosok para ulama ya, jadi aku seneng kayak kehidupan para ulama yang punya santri mengajar gitu, aku seneng. Jadi aku pengen seperti itu. Jadi kan, cuman kalau di mama ini ya, karena anaknya perempuan semua, jadi kecuali yang laki-laki satu ya, sampai lama kan dia pesantren tapi nggak jadi juga ya, nggak jadi seperti yang mama ini kan ya. Akhirnya dia jadi pengusaha juga seperti mama yang nggak jadi ustaz ya. Padahal dia lama. Kalau yang lain kan perempuan kayak yang penting mereka harus wajib ngaji ya, pesantren gitu. Kewajiban orang tua itu pesantrenin anak. Kalau udah ada jodoh yang tepat gitu, yang tepat ya, di pandangan dia beliau udah nikah, harus nikah
dari situ menjalankan kayak belajar lagi ke suami gitu. Setelah dari mama ke guru, dari ke suami gitu, harus selalu belajar sih ya nasihatnya, nggak boleh lepas dari belajar agama gitu ya, kayak mengaji, buka Al-Quran kitab gitu sih. Ibu kan dulu pernah di pesantren ya Bun ya, ada keinginan kembali lagi ke pesantren nggak Bun? Sangat banget. Sangat ya. Apa yang bikin menarik Ibu pengen kembali ke pesantren Bun? Pengen menembak ilmu sih, iya. Gitu, pengen ngaji aja. Kayak lihat orang-orang yang ilmunya udah tinggi-tinggi, terinspirasi banget. Dan itu harus didapatkan di pesantren atau gimana menurut Ibu? Enggak sih, kan waktu dulu juga mama juga gitu, di rumah juga bisa sama. Sebenarnya bisa ya? Iya, di pesantren juga kata mama belum tentu ya, tergantung guru juga. Kan kita juga harus melihat gurunya yang benar-benar tersambung ya dari ajaran Nabi. Gitu. Ya, jangan salah juga memilih guru kan. Itu juga sih. Oke. Nah, Bun, cara menghadapi takdir yang tadi Ibu kan cerita tadi dengan sedih gitu ya, kadang-kadang senang ada yang suka. Nah, menurut Ibu gimana sih cara menghadapi atau juga bukan menghadapi, menjalani takdir yang memang sudah ditentukan oleh kita itu gimana sih Bun? Baik itu kesenangan, baik itu kesedihan. Dengan apa gitu, ya? Bun? Dengan kepasrahan diri aja ke Allah. Pasrah aja sih aku kayak. Pasrah juga jangan sih ya, karena apa ya, kayak sadar aja, oh iya, sabar sih intinya, sabar dengan segala hal ya. Tapi aku juga belum sabar. Belajar. Iya. Kita sesama manusia kan harus sering belajar untuk ke depan. Iya, gitu. Oke, satu lagi Bun, apa yang Ibu lakukan ya ketika menjalani, kan pernah sendiri juga lama dengan berbagai macam takdir macam ujian lah, kan dunia itu tempat ujian. Oke, dunia adalah tempat ujian dan Ibu ayah yakin pasti udah mengalami hal itu semua. Nah, gimana sih kiat Ibu untuk seperti kok bisa sekarang bisa tetap semangat atau gimana? Ada nggak Bun? Buat aku hanya ke Allah aja sih ya, kayak iya, kita selalu ingat Allah aja udah kayak kuat banget. Itu aja, jadi yaudah, kayak nggak boleh sedih, nggak boleh ngeluh, tapi aku mau nangis, kenapa ini nggak mau kayak gini? Karena nangis juga karena bukan suatu kesedihan ya, bukan, kenapa ya, apalagi kalau cerita soal mama ya. Gak bisa keluar ya. Oke, jadi jangan ngeluh, terus apa lagi? Gak boleh sedih juga sih ya harusnya ya. Allah jangan. Apaan sih? Gak boleh ngeluh lah, udah kan ada Allah gitu ya. Namanya di dunia ini mah gak akan ada yang senang selamanya, gak akan ada yang sengsara selamanya. Misalnya kalau kita dalam kayak merasa kesempitan gitu, nggak boleh disedih. Nggak boleh sedih lah, disabarin aja, sabar aja, berusaha ya, berdoa. Ya padahal dulunya Ibu juga menjalani takdir yang sedih juga pasti. Iya, sedih banget, apalagi ujian merawat anak, tapi nggak boleh disebut juga ya. Itu udah salah satu bagian dari kita yang sama-sama mempunyai anak. A, B, C, D, udah tantangan itu ya, cuman nggak boleh diumbar juga. Dijalanin aja, doa aja gitu. Ya mungkin mereka taunya yang tadi Ibu bilang bahwa banyak uang lah ini, kita kelaparan dan nggak tahu itu nggak seperti itu Ibu ya? Iya. Seperti pernah aku ngerasain kayak di warung, kan aku hanya sewarung-warung ya. Kalau di warung ngerasain kayak nggak dapat omset gitu ya, saat itu beberapa yang pernah makan. Sedangkan kebutuhan aku orang kan banyak ya, anak 4 gitu. Kalau di ini nggak bisa lah, kalau mau diputar pakai otak, iya. Cuman kita ingatnya ke ini, nggak mungkin Allah ngehidupin manusia, pasti udah di ini gitu. Ya udah, akhirnya enggak sih. Itu orang nggak tahu, kira mungkin aku banyak uang. Kalau yang ngeliatnya aku gimana, kayak banyak uang enggak ya, biasa aja. Makanya suka heran, orang suka banyak yang datang ke rumah pinjam. Nadilannya menafis. Karena padahal aku bukan orang yang cari uang, tukang tidur. Oke. Jadi terus ada lagi nggak, karena Bukit Ibu punya satu
nasib Ibu dalam kesendirian juga di luar sana, ya pasti juga punya satu mungkin ya satu kejadian yang sama. Nah menurut Ibu, dari Ibu lebih baik kayak gimana? Baiknya gimana gitu? Iya, bersabar aja, udah gitu aja, nggak usah mengeluh. Kalau sedih mungkin boleh ya, karena nggak ada yang bisa nyegah juga. Tapi hanya dengan Allah aja. Aku juga nangis dengan di sejadah. Tapi bukan nangis senang dunia, janganlah, hina banget buat aku dunia itu ya. Ingat dosa, ingat kayak pengen diampunin dosa gitu aja yang bikin takut, selalu nangis pengen diampunin dosa aja. Banyak dosa gitu aja sih. Harusnya nangis itu ya, nggak boleh nangis tentang dunia. Tapi aku cengeng kenapa ini mah inget sama main aku teh, aduh. Apa? Nggak mau nanya. Oke, jadi sekali lagi memang kalau buat saya juga pasti dimanapun yang namanya sosok anak, kalau kita ingin bercerita tentang orang tua pasti akan sedih. Ya. Mungkin ada satu hal yang pernah kita menyakiti perasaan orang tua kita, termasuk saya paling banyak banget nyakitin perasaan orang tua saya juga, nyakitin hatinya. Atau juga mungkin ada satu hal yang belum ada satu keinginan yang belum terlaksana ke orang tua, kebaikan orang tua, tapi hampir sama lah semua anak terhadap orang tua. Kalau diceritain kayak gitu pasti akan sedih gitu ya Bunda. Jadi bukan hanya Ibu Najia nih, pasti gitu akan sedih lah. Tapi kalau sama Umi kenapa aku enggak ya? Mama ya, kalau cerita mama aku nangis, kalau cerita Umi aku nggak nangis. Mungkin kan karena setiap anak itu kan berbeda-beda dekatnya. Aku kan dekatnya sama mama ya, mau Umi dekat dengan ayah gitu kan. Pasti akan berbeda dan pasti akan mempunyai satu. Kadang aku juga suka kayak ngiri ya lihat orang yang dekat sama ibunya gitu. Ya orang sama ibunya kayak gitu, aku kan nggak ngerasain ya kayak, jadi aku mau cuek aja biasa kalau sama Umi gitu. Tapi sedih juga, padahal aku nggak boleh kayak gini ya gitu. Tapi kalau udah mama aku nggak kuat kalau udah cerita mama. Masih nangis. Karena Oke, Bun, pengen tahu Bun, satu takdir yang pahit ketika, ya pastilah setiap manusia pasti akan mengalami hal seperti itu ya. Ketika menikah yang pertama Bun, kalau boleh tahu gitu. Oke, tidak usah ceritakan pahitnya, tapi ketika itu menghandle-nya atau menanganinya itu bagaimana Bun? Kayak iya udah ingat takdir aja, itu kan kata aku yang bikin sadar mah. Ingat takdir Allah udah gitu aja, jadi bikin luluh mau menerima gitu aja. Yang walau otaknya pusing gitu. Oke. Nah sekarang Bun, Ibu takdirnya udah sama ayah nih, gitu. Apa yang pengen Ibu harapkan kira-kira Bun? Apa? Menjadi yang lebih baik aja sih ya kita, apalagi sih kita udah pada tua kan ya. Pikiran apa? Pikiran gimana mencari jalan pulang yang selamat. Gitu aja. Berapa waktu lagi sih usia kita di dunia ini? Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terlaksana ya Bun ya. Iya. Ya ayah juga pengen baik, kan ayah juga pengen berubah menjadi baik gitu. Ibu juga lebih baik gitu. Dan juga di kesempatan hari ini juga saya juga pengen terima kasih buat semua pihak nih. Nafis juga terutama tuh ya, Nafis yang kebelang kita ya. Nafis yang tahu banget tuh. Ketika dulu sebelum resmi untuk menikah, Nafis tuh paling tahu tuh kejadian sebenarnya. Ada di tengah-tengah kita. Mau kita sampai udah menjauh, Nafis lagi ada di tengah. Makasih ya Nak ya. Gitu. Dan juga ya untuk seluruh Jadi aku juga kan kalau apa-apa ke Nafis kan dia yang tahu tentang kita. Iya. Jadi ya udah dia mah jadi diem tapi dia tahu semua. Tapi dia diem nggak pernah komen apa-apa ya. Dia doa aja yang terbaik buat kita, betul dia kayak gitu. Saat aku nggak Nafis diem. Aku udah mau nikah, dia diem nggak komen apa-apa. Saat aku jadi dia diem. Gitu dia mah yang penting dia yang terbaik gitu aja sih. Dia tahu segalanya. Itu satu anak itu aja. Kalau Neng kan nggak tahu ya. Iya. Mungkin dia mah kalau informasi dari ayah gini-gini, lalu dia mah udah harus gini kata ayah gitu. Kalau dia mah kalau Nafis mah
nggak diem nggak apa-apa, tapi aku tahu dia doa yang terbaik buat kita. Ya makanya di kesempatan ini sekali lagi anak ya, makasih banget buat anak-anak ayah juga semuanya, ada Lintang, Tanjung Samudra, ada buat Lintang Hafiz, juga. ada Siti Khadijah, ada Muhammad, ada juga Muhammad Irfan tuh ya. Terima kasih semuanya, itu juga semuanya berkat doa-doa kalian ya, mudah-mudahan kita berdua bisa menjadi yang lebih baik. Oke Bun, terakhir Bun, pesan Ibun ke Apa? yang dengerin kita atau yang nonton kita untuk menghadapi takdir bagaimana Bun? Kira-kira Bun? Buat aku nggak boleh berkeluh kesah sih ya, nggak boleh mengeluh aja, udah jalanin aja dengan apa ya, kesadaran diri dan doa aja udah. Berusaha gitu aja sih. Apapun itu tetap harus dijalani. Iya, harus dijalani dan berusaha sebaik apa ini, semampu apa ini gitu aja, udah nggak boleh mengeluh gitu, nggak boleh. Salah satu yang buat aku jangan banget itu. Ya, gitu aja sih ya. Oke, jadi kesimpulan untuk di obrolan nggak guna di hari ini yaitu bahwa apapun itu, takdir itu adalah memang satu hal yang harus kita jalani, kita harus hadapi, dan bagaimana caranya ya, mau senang mau susah ya tetap harus kita jalani dengan kalau menurut Ibu adalah dengan jangan ngeluh. Iya, buat aku kayak apa ya, dunia itu nggak ada yang harus kayak dikeluh kesahkan dan dibanggakan, ya biasa aja buat aku. Iya, berdoa aja sih, berdoa ingin selamat aja sih aku kalau gitu, doa ingin diampunin dosa aja, ke satu ingin diampunin dosa sama selamat gitu aja sih, nggak minta kayak doa dunia, nggak lah, takut nggak bisa dijaga. Ada lagi Bun yang boleh sampaikan? Enggak, udah itu aja. Oke, jadi seperti itu pembicaraan suami istri untuk di sore hari di podcast Ngobrol Laguna. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan hari ini bisa berguna. Kalaupun enggak ya nggak usah diambil hati ya. Dan kita berharap apapun yang kita obrolkan bisa menjadi satu pelajaran buat yang nonton untuk di saat hari ini. Oke, demikian untuk dari saya tutup untuk obrolan sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk di pembicaraan berikutnya ya, episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.